Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Nah, tentunya selalu dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua dan juga dengan keluarga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang volume dan luas permukaan gabungan bangunan. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing. Anak-anak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar yang anak-anak harus pelajari hari ini adalah 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta volume dan luas permukaannya. 4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun serta volume dan luas permukaan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah anak-anak mempelajari materi ini, satu, siswa mampu menemukan dan mempresentasikan rumus volume gabungan bangun ruang. Dua, siswa mampu menemukan dan mempresentasikan rumus luas permukaan gabungan bangun ruang. Ya, siswa mampu menentukan volume dan luas permukaan termasuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan gabungan ruang. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan volume gabungan bangun ruang. Pak Guru langsung ke contoh soal, karena dengan contoh soal anak-anak bisa langsung mengamati pembelajarannya. Yaitu satu, tentukan volume bangun ruang gabungan berikut ini. Nah, ini ada gabungan bangun ruang yang terdiri atas kubus dan balok. Bagaimana caranya menghitung? Anak-anak, jika anak-anak sudah menguasai menghitung volume bangun ruang masing-masing, yaitu misalnya kubus, balok, prisma, dan lainnya. Sekarang kalau menentukan volume bangun gabungan, anak-anak cukup mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Volume gabungan sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Anak tinggal memasukkan rumus-rumusnya. Volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Ditambah volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 10 kali 10 kali 10. Ditambah 24 kali 10 kali 6. Sama dengan 1000 ditambah 1440. Sama dengan 2440 cm3. Ya, Pak Guru tegaskan, dalam menghitung volume gabungan, anak-anak hitung dulu volumenya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Contoh yang kedua, tentukan volume bangun ruang gabungan berikut. Nah, ini gabungan bangun ruang terdiri dari prisma tegak segitiga dan balok. Nah, seperti tadi, anak-anak harus menghitung dulu volume masing-masing. Jadi, volume gabungan sama dengan volume prismanya, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga kali prisma ditambah panjang kali lebar kali tinggi. Baloknya sama dengan, sekarang masukkan angka-angkanya, setengah kali 12 kali 9 kali 10. Tambah 20 kali 10 kali 8. Sama dengan 540 ditambah 1600. Sama dengan 2140 cm3. Ya, ini materinya gampang. Asalkan anak-anak sudah bisa menghitung volume bangun
penyusunnya. Nah, itu sekarang contoh yang ketiga Pak Guru kan, karena volume gabungan itu bisa digabungkan dari beberapa bangun ruang yang anak-anak sudah pelajari. Sekarang, contoh yang ketiga adalah menentukan volume bangun gabungan yang terdiri dari balok dan limas. Caranya sama, yaitu anak-anak harus menghitung volume masing-masing. Volume gabungan sama dengan sepertiga kali panjang limas kali lebar limas kali tinggi limas. Maka volume baloknya sama dengan panjang kali lebar kali. Sama dengan sepertiga kali 36 kali 20 kali 24. Tambah 40 kali 20 kali. Sama dengan volume limasnya sama dengan 5.740 ditambah volume baloknya sama dengan 20. Hasil akhirnya sama dengan 25.160 cm. Ya, materi ini sudah ya, asalkan anak-anak sudah mampu menghitung volume bangun ruang masing-masing. Nah, anak-anak, itulah tentang volume bangun ruang gabung. Sekarang bagian yang ke-B, yaitu kita akan membahas luas permukaan bangun ruang gabungan. Langsung juga Pak Guru memberikan materi ke contoh soal. Tentukan luas permukaan bangun ruang gabungan. Good. Ini contoh soal yang terdiri atas kubus dan balok. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, berbeda sedikit dengan menghitung volume. Kalau menghitung volume, anak-anak langsung hitung volumenya kemudian digabungkan. Nah, sekarang tahapnya yang ini juga menggabungkan, tetapi ada pengurangan. Karena apa? Karena ada sisi-sisi yang saling menutupi. Nah, sisi-sisi yang saling menutupi itu dihilangkan. Tahapannya sebagai berikut. 1. Anak-anak harus menghitung dulu luas permukaan masing-masing bangun ruang. 2. Menggabungkan bangun ruang tersebut. Yang ketiga, luas permukaan bangun ruang gabungan adalah jumlah luas permukaan bangun ruang masing-masing dikurangi luas bagian yang saling tindih. Nah, anak-anak, proses penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, ini pertama Pak Guru sudah gambarkan bangun penyusun masing-masing yang terdiri dari kubus dan balok. Di kubusnya, sisi mana yang akan saling tumpuk atau saling tindih, yaitu sudah Pak Guru sudah arsir berwarna biru dan berwarna. Prosesnya sebagai berikut. Gambarnya sudah Pak Guru gabungkan. Lalu kita hitung sekarang luas permukaan bangun penyusun masing-masing. Luas permukaan kubusnya sama dengan 6 kali rusuk sama dengan 6 kali 10 kali 10 sama dengan 600 cm persegi. Luas permukaan baloknya sama dengan 2 kali dalam kurung besar panjang kali lebar ditambah yang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dengan anak-anak memasukkan angka-angkanya, yaitu dengan 2 kali dalam kurung besar masih 240 ditambah 192 ditambah 80 sama dengan 1024 cm persegi. Nah, itulah luas kedua bangun masing-masing. Sekarang kita akan menggabungkan ini prosesnya. Setelah digabungkan, luas permukaan balok dan kubus adalah 600 ditambah 1024 sama dengan 1624 cm persegi. Lalu, perhatikan luas alas kubusnya sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Itu dihilangkan karena tidak kelihatan setelah
Nah, digabungkan. Kemudian berikutnya, luas bagian balok yang ditindih juga besarnya dengan 100 cm persegi. Sehingga luas permukaan bangun gabungan sama dengan 1624 cm. Dikurangi 100 dikurangi 100 sama dengan 1424 cm persegi. Ya, itulah anak-anak langkah-langkah menyelesaikan soal untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Hitung dulu luas permukaan masing-masing bangun penyusunnya, kemudian digabungkan, lalu dikurangi bagian sisi yang saling tindih. Jika anak-anak masih belum mengerti, silakan kita ulang-ulang materi ini sampai di mana anak belum mengerti, stop sampai di lihatnya, kemudian lanjutkan lagi. Selanjutnya, yang mana saja luas permukaan tersebut setelah digabungkan? Pak Guru sudah gambarkan luas permukaannya sebagai berikut, itu yang berwarna. Yang anak-anak hitung tiada lain adalah sisi-sisi permukaan. Bagian belakang dan bagian. Inilah gambar seperti itulah luas permukaan yang sebetulnya anak-anak. Contoh berikutnya, tentukan luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, ini juga hampir sama, yang terdiri dari balok dan prisma tegak segitiga. Cara penyelesaiannya sama, hitung dulu luas permukaan bangun penyusun masing-masing. Setengah kali 12 kali 9 kali 2, karena ada 2 buah segitiga. Tambah bagian yang kiri, bagian samping kiri, 10 kali 9. Ditambah 12 kali 10, itu bagian alasnya. Tambah sekarang bagian miring. Isi miringnya adalah 15 kali 10. Sama dengan 108 ditambah 90 ditambah 120. Tambah lagi 150 sama dengan 468 cm persegi. Itulah luas permukaan prismanya. Sekarang luas permukaan baloknya sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, sama dengan 2 kali, masukkan angka-angkanya, 22 kali 10 ditambah 22 kali 6 ditambah 10 kali 6. Dan 2 kali 220 ditambah 132 ditambah 6 sama dengan 824 cm persegi. Jadi, luas gabungannya sekarang adalah 468 ditambah 824 dikurangi 2 kali. Nah, perhatikan yang mana? Yang dikurangi adalah luas yang saling tindih, yaitu 2 kali luas alas dari prisma tegak segitiga, yaitu 2 kali 110 sama dengan 1292 dikurangi 240 sama dengan 1052 cm persegi. Nah, itulah luas permukaan bangun ruang gabungan. Nah, ini juga sampai di mana anak-anak belum mengerti. Silakan lihat kembali, putar ulang sampai mana belum mengertinya, di sana stop, lalu kalau sudah mengertinya sama. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mempelajari tadi, yaitu volume bangun gabungan dan luas permukaan bangun gabungan, sekarang Pak Guru berikan tugas sebagai pemahamannya nanti, yang mana anak-anak sudah menguasai materi ini, silakan Pak Guru berikan tugas kerjakan soal-soal berikut.
Caranya, tentukan volume dan luas permukaan gambar gabungan bangun ruang. Ini ada 2 buah bangun gabungan yang bagus diberikan. Jadi anak-anak menghitung volume gabungan dan luas permukaan. Baiklah anak-anak, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan ingat, selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol